Haleluya, puji Tuhan, rise up Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bangkit, bergerak, berdampak dalam kehidupan kita. Di sisa-sisa hidup kita Bapak Ibu, terus lakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan pada hari ini juga adalah bagian melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita dalam merenungkan firman Tuhan melalui renungan 79. Sama-sama kita membuka kitab Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 kita akan baca ayat 25 sampai 27. Alangkah lebih kayanya juga Bapak Ibu Saudara terus baca setiap ayat, tidak hanya ayat yang saya pandu Bapak Ibu untuk baca. Karena kenapa membaca hanya 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat, menghemat waktu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan 79 pada hari ini, yaitu Pandang Terus ke Depan. Kita ada satu lagu yang berkata pandang terus ke depan Bapak Ibu Saudara ya. Boleh juga nanti Bapak Ibu setelah menikmati renungan 79 menyanyikan pujian itu. Karena kita akan terus dikuatkan melalui pujian, firman Tuhan, doa, penyembahan kita kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam bagian observasi. Bagian observasi memang kita tidak dapat menemukan banyak pribadi-pribadi orang di dalam kitab Amsal pasal 4 ini. Namun kembali kita mengingat bahwa kitab Amsal ditulis oleh Salomo dan kitab Amsal itu merupakan kumpulan-kumpulan dari Amsal-Amsal yang berisi puisi, nasihat dan lain sebagainya untuk membimbing pembaca mencari hikmat, khususnya di pasal 4 Bapak Ibu Saudara ya. Nah, membimbing orang untuk mencari hikmat. Nah, pada kesempatan ini saya tidak terlalu banyak untuk kita merenungkan tentang mencari hikmat. Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 itu banyak sekali penjelasan tentang orang-orang yang hidup mencari hikmat, memperoleh hikmat dari Tuhan, dan dibandingkan dengan orang-orang yang hidup memilih jalannya sendiri-sendiri, artinya tidak memiliki hikmat dari Tuhan ya. Mereka hidupnya jauh dari sejahtera, karena orang yang berhikmat itu akan diberi sejahtera oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam bagian interpretasi. Kita lihat dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan mukamu ke muka. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus terus pada tujuan panggilan hidup kita. Kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita punya tujuan hidup seperti janji yang sudah kita terima melalui Juru Selamat, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita membuang semua dosa-dosa kita dan kita pun menikmati hidup anugerah Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Nah, kita harus fokus kepada panggilan hidup kita untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Kristus Yesus dan memperoleh keselamatan melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Ini fokus atau tujuan hidup kita. Berapa puluh tahun pun Tuhan izinkan kita ada dalam dunia ini, jangan sampai kita kehilangan fokus kita, tujuan hidup kita. Oleh karena itu, supaya tidak kehilangan, pandang terus ke depan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita menoleh ke belakang terlalu lama, kita melihat ke samping ke kiri. Akhirnya segala sesuatu yang ada di samping kiri kanan kita, di belakang kita, mengalihkan pandangan kita ke depan. Firman Tuhan menasihatkan kita, pandang terus ke depan, pandang terus tujuan hidupmu, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang matanya tetap memandang terus ke depan, perhatiannya tidak akan teralihkan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu pilot, kalau mengemudikan pesawat terbang, ketika ada pun penumpang yang tertinggal di bandara dan keluarganya di dalam pesawat berkata, Pak pilot, anak saya ketinggalan atau suami istri saya ketinggalan. Tidak pernah kita mendengar bahwa ada pilot yang mengalihkan pandangannya ke belakang. Dia memutar membalik arah lalu mendarat kembali ke bandara tempat penerbangan pertama. Tidak pernah terjadi kecuali kalau cuacanya tidak mendukung, ada perintah untuk kembali atau mendarat ke bandara yang bukan tujuannya, itu akan terjadi. Namun berbeda ketika mereka fokus kepada tujuan awal mereka.
Mereka akan meneruskan penerbangan tersebut dan akan mendarat kepada tujuannya. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini harus fokus terus ke depan. Memandang apa tujuan hidup kita sampai kita mendapatkannya. Jangan pernah mengizinkan hal-hal yang lain mengalihkan pandangan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dirugikan. Ya, yang merugikan adalah diri kita sendiri. Ya, apa yang kita lakukan, sebab jika pandangan kita teralihkan, ya orang tersebut akan menyimpang ke kanan ke kiri Bapak Ibu Saudara. Ayat 27a, nasihat agar kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita sudah baca, firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Orang yang menyimpang ke kanan ke kiri, yang tidak fokus tujuan hidupnya ke depan, tidak fokus kepada panggilan keselamatannya. Bapak Ibu, ayat 27 ini menjelaskan ketika orang itu mengalihkan pandangannya menyimpang ke kanan ke kiri, ada kemungkinan kita jatuh di dalam dosa. Karena akan ada hal-hal yang lain yang menggiurkan perhatian kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kita akan tidak menjadi maju ke depan. Dan dikatakan bahwa kita juga harus menjaga pandangan kita, jangan pandang kembali pada masa lalu, karena masa lalu tidak membawa kita maju, hanya mengisahkan penyesalan dan air mata, dan juga dapat menghentikan langkah kita ke depan. Langkah kita akan terhenti kalau kita mengalihkan pandangan kita ke kanan atau ke kiri, ataupun menyimpang, firman Tuhan katakan di ayat 27 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah bertekad untuk memandang terus ke depan, pandanglah terus ke depan, lakukan hal-hal yang juga dapat membuat perjalanan kita lurus ke depan. Seperti ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Artinya carilah jalan kebenaran, ikutilah jalan kebenaran. Jangan sampai kita mengalihkan pandangan kita dan kita tersesat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena itu jangan pandang ke kanan atau ke kiri, karena banyak perkara yang dapat mengalihkan konsentrasi kita, pikiran kita dapat terganggu dan dapat mempengaruhi hati kita. Keputusan kita, tujuan kita bisa berubah ketika pandangan kita tidak berpusat ke depan, tidak terus terarah ke depan, tidak terus memandang ke depan. Nah, kita juga dapat melihat Bapak Ibu Saudara suatu contoh dalam firman Tuhan. Sebetulnya ada banyak sekali contoh dalam Alkitab. Nah, salah satu contoh yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita pelajari bersama, 12 pengintai ketika Tuhan akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Terlebih dahulu pemimpin mereka Yosua mengirim pengintai. 10 pengintai diutus untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan, orang-orangnya ya dan lain sebagainya. 10 pengintai yang dikirim oleh pemimpin mereka tidak lagi berfokus kepada kuasa atau perlindungan Tuhan. Itu yang menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Sehingga menimbulkan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak fokus pandangan kita ke depan. Harus fokus ya pandangan kita ke depan, yaitu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Arahkan pandangan kita melalui kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Mereka menjadi khawatir dan membawa berita yang tidak baik kepada bangsa Israel sehingga mereka menjadi ketakutan dan tidak akan mau maju. Berbeda ketika ada 2 pengintai. Nah, artinya jadi 12 Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama 10, yang kedua 2 orang. Nah, mereka berbeda dengan utusan pertama. 2 orang fokus pada siapa yang memerintahkan mereka harus merebut kota itu. Dan dikatakan ketika mereka fokus bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menyuruh, Allah yang Maha Kuasa yang menjamin keselamatan mereka dan juga menjamin perlindungan bagi mereka, maka hati, pikiran, hidup mereka terarah, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekhawatiran, bahkan ketakutan tidak ada menguasai hati pikiran mereka, sehingga mereka membawa berita yang menguatkan hati segenap umat Israel. Mereka berkata bahwa mereka tidak melebihi kekuatan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara bagi orang yang terus fokus ke depan, pandangannya terus ke depan kepada Kristus Tuhan yang sudah memanggil dan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keberhasilan hidup kita, keselamatan kita ditentukan oleh
pandangan kita. Pandang terus pada Yesus, maka engkau akan beruntung. Beruntung selama hidup di dunia ini, bahkan kita juga akan mengalami keselamatan yang ada pada Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik pemulihan keluarga, masalah, dan ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui WhatsApp 081327420088. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan menyuruh kami untuk kami terus memandang ke depan, memandang Engkau Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan memandang kebenaran-Mu sebagai penunjuk dalam kehidupan kami agar kami mendapatkan tujuan akhir kami, yaitu keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih kiranya keluarga GPD LSD Magelang selalu suka dekat pada Allah. Kiranya keluarga GPD LSD Magelang menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya keluarga GPD LSD Magelang dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kekal kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.